Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, kembali lagi bersama Miss Erni di pelajaran TIK atau komputer. Hari ini apa kabarnya nih anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, apakah anak soleh dan soleha sudah melaksanakan sholat duha dan murojaah pagi ini? Insya Allah sudah ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Segala sesuatu hal itu harus dimulai dengan membaca doa, minimal basmalah, agar pekerjaan yang akan kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, yuk kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selain berdoa, kita terlebih dahulu menyimak tausiah dulu ya. Nah, oke. Kita masuk ke materinya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang mengolah angka pada Microsoft Excel. Nah, ada apa aja sih operator-operatornya? Iya, ada plus, min, kali, bagi, persen, dan pangkat. Oke. Untuk materi yang minggu lalu udah paham semua ya? Alhamdulillah, insya Allah sudah ya. Nah, lanjut nih ke materi yang minggu ini, yaitu masih dengan mengenal perangkat lunak mengolah angka, yaitu Microsoft Excel. Di sini kita akan membahas mengoperasikan rumus fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, tujuan pembelajarannya agar siswa mampu mengoperasikan rumus fungsi statistik pada Microsoft Excel. Nah, apa sih kira-kira rumus atau fungsi statistik pada Microsoft Excel itu? Oke. Rumus statistik Excel adalah sebuah fungsi yang berguna untuk mendapatkan gambaran statistik data seperti rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan lain sebagainya. Nah, rumus atau fungsi statistik sangat penting untuk mengolah data pada Microsoft Excel. Nah, kita sendiri tahu, Microsoft Excel itu adalah program pengolah angka. Jadi, untuk mengolah angka, kita perlu rumus-rumus atau fungsi-fungsi untuk mengolah angka tersebut. Nah, yang akan kita bahas adalah rumus atau fungsi statistik itu ada 5, yaitu ada sum, average, mean, max, dan count. Nah, yang pertama kita akan membahas sum dulu. Sum itu digunakan untuk menjumlahkan data numerik atau angkanya. Nah, untuk rumusnya sama dengan, jangan lupa setiap mau menggunakan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Oke. Sama dengan, masukkan rumusnya yaitu sum, lalu buka kurung, lalu kita masukkan range data. Range data itu adalah data angka yang akan kita gunakan atau kita masukkan dengan si rumus sumnya ini. Nah, untuk contohnya seperti ini. Ini contoh penggunaan dari sum. Sama dengan sum buka kurung. Nah, yang akan dijumlahkan itu adalah nilai dari mata pelajaran IPS ini ya. Ini contoh. Jadi 80, 79, 81, 90, 67. Nah, ini akan dijumlahkan dengan menggunakan rumus sum, yang dimana rumus sum itu berfungsi untuk penjumlahan sekelompok data. Oke. Lanjut ada average. Average ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu range, bilangan atau data numerik yang ada. Nah, untuk rumusnya seperti ini, hampir sama dengan penggunaan dari sum, yaitu jangan lupa, Miss ingetin terus ya, setiap mau menggunakan rumus itu harus diawali dengan tanda sama dengan, baru masukin rumus atau fungsinya. Seperti ini, sama dengan average buka kurung range data. Nah, ini untuk contoh penggunaan average-nya. Sama dengan average, baru kita masukkan range datanya.
seperti yang sum tadi ya. Nah, lanjut ada max. Max digunakan untuk menampilkan data yang memiliki nilai paling tinggi. Nah, untuk rumusnya sama dengan yang lain, cuman bedanya kita menggunakan max, MAX, baru masukin range datanya. Nah, untuk contohnya seperti ini. Sama dengan MAX, baru masukin range datanya. Oke. Nah, lanjut, setelah ada yang tertinggi, baru ada yang terendah. Nah, yang terendah itu disebut dengan min. Min itu untuk menampilkan data dengan nilai terendah. Nah, untuk fungsinya atau rumusnya itu seperti ini. Sama dengan min dalam kurung range data. Nah, untuk contoh penggunaannya seperti ini. Oke, yang terakhir ada count. Count digunakan untuk menampilkan seberapa banyak jumlah data yang ada dalam satu range. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini, sama dengan COUNT buka kurung range data. Baru digunakan tutup kurung. Nah, untuk contohnya seperti ini. Sama dengan count, baru masukin range datanya. Untuk penggunaan rumusnya itu sama semua ya. Untuk penulisannya sama dengan masukin fungsi atau rumusnya, baru masukin range datanya. Sama seperti itu semua. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ke praktek. Hal pertama yang harus dilakukan adalah, pertama kita buka dulu aplikasi Microsoft Excel-nya. Lalu pilih blank workbook. Nah, di sini Miss sudah menyiapkan data, yaitu data daftar nilai kelas 6. Nah, di sini ada 5 data, yaitu ada Afgan, Fairel, Khairi, Sanum, dan Kanes. Nah, untuk nilai-nilainya ada 3 mata pelajaran, ada TIK, Bahasa Inggris, dan Bahasa Lampung. Nah, kita akan menggunakan atau menyontohkan fungsi atau rumus dari sum dulu ya. Pertama, apa yang harus kita ketik? Iya, sama dengan kita masukkan rumusnya, yaitu sum, buka kurung, baru kita masukkan range datanya. Nah, untuk ini Miss mau menjumlahkan data nilai dari si Afgan. Di blok dulu dari nilai TIK sampai dengan nilai Bahasa Lampung. Nah, sudah seperti ini, kita jangan lupa kasih tutup kurung dan klik enter. Nah, untuk hasilnya 250. Jadi misalkan kalau kita jumlahkan manual, 80 ditambah 100 adalah 180, ditambah 70 adalah 250. Jadi jawabannya 250. Sudah benar ya? Nah, lanjut. Yang kedua, kita akan menjumlahkan data dari Fairel. Sama dengan sum, buka kurung, lalu masukkan range datanya. Tutup kurung, enter. Nah, sudah seperti ini. Kita sudah masukkan rumusnya supaya pengerjaannya cepat. Jika data yang kita inputkan banyak, itu akan memakan waktu lama untuk memasukkan rumusnya satu persatu. Nah, untuk penggunaannya lebih cepatnya, kita tinggal arahin aja kursornya ke pojok sini di garisnya sampai dia berubah kursornya menjadi warna hitam plus. Seperti ini, baru kita tarik ke bawah. Nah, ini sudah ke jumlah semua totalnya. Nah, untuk rumusnya kita bisa lihat di sini, di atas ini. Walaupun kita tidak memasukkan rumusnya secara manual, itu otomatis sudah tertulis rumus yang sudah kita buat di kolom yang Afgan dan Fairel. Jadi kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menginputnya satu persatu. Oke. Lanjut yang rata-rata. Apa yang rata-rata rumusnya? Yap, pakai average. Sama dengan average, buka kurung, kita blok lagi, baru tutup kurung, terus enter. Nah, rata-rata dari
nilai Afgan itu adalah 83,3333 sekian. Nah, untuk lebih cepatnya kita tarik lagi ya. Pokoknya arahin aja kursornya ke pojok garis paling pojok sampai dia berubah menjadi warna hitam dan berbentuk plus. Lalu kita tarik aja ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan total dari jumlah nilai keseluruhan siswanya. Masih sama ya, untuk total atau jumlah itu menggunakan sum. Sama dengan sum, buka kurung, di blok, kita masukkan range datanya, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini. Yang di sini boleh deh kita jumlahin juga. Sum, buka kurung, masukin range datanya, enter. Nah, selanjutnya yaitu nilai tertinggi. Nilai tertinggi kita menggunakan max, yaitu sama dengan x, buka kurung. Kita akan mengambil data dari data rata-rata ini ya. Kita blok, lalu tutup kurung, dan enter. Nah, data tertingginya yaitu 93,33. Nah, nilainya si Kanis ini ya yang tertinggi. Lalu untuk nilai terendah kita akan mencari lagi yaitu dengan menggunakan min. Min, buka kurung, masukkan range datanya. Nah, seperti ini, yaitu nilainya 83,33 yang terendahnya. Sedangkan untuk banyak datanya, kita masukkan dengan menggunakan rumus count. Buka kurung, masukkan range datanya. Tutup kurung, enter. Nah, banyaknya data yaitu ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, ini nilainya sudah benar semua. Nah, gimana? Cukup mudah bukan menggunakan rumus atau fungsi statistik pada Microsoft Excel? Oke, sampai sini sudah paham semua anak soleh dan soleha? Nah, kira-kira ada yang mau tanyain gak nih? Oke, boleh ya. Jika ada pertanyaan, langsung saja tanyakan ke WA Miss Erni atau ke grup kelas masing-masing ya. Kan kita sudah mempunyai grup nih, tanyain aja kalau ada kesulitan atau ada yang kurang paham. Miss, gimana sih cara penggunaan dari rumus max? Nah, boleh, tanyakan saja, tidak apa-apa. Oke, sampai sini sudah paham ya? Jika sudah, Miss mau kasih kalian tugas. Tugasnya adalah kalian kerjakan dari data berikut, yaitu ada data 10 data. Kalian jumlahkan, kalian cari rata-ratanya, dan kalian cari nilai tertinggi, nilai terendah, dan banyaknya data. Seperti yang sudah Miss contohkan tadi ya. Silakan kerjakan di laptop atau komputer yang memiliki laptop atau komputer dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, bagi yang tidak memiliki laptop atau komputer, bisa menggunakan handphone, yaitu dengan menggunakan aplikasi WPS Office. Pilih yang XLS, cari yang logonya berwarna hijau. Nah, kerjakan di situ ya. Oke. Silakan mengerjakan tugasnya. Jika ada kesulitan, boleh tanyakan ke WA Miss Erni atau ke grup masing-masing ya. Kerjakan soalnya dengan teliti. Lalu setelah itu kumpulkan di grup kelas masing-masing. Oke, baik. Hanya itu saja yang dapat Miss sampaikan. Kurang lebihnya Miss mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materinya. Semoga apa yang Miss sampaikan bermanfaat dan dapat kalian terapkan dengan baik ya. Oke, Miss tutup pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.